Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Ada yang masih ingat tidak cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Sebenarnya materi ini kan sudah kalian dapatkan dulu di waktu SMP ya. Nah, sekarang di sini saya akan mengingatkan kembali. Apakah kalian masih ingat tentang materinya atau ada yang sudah lupa atau yang bingung yang mana sih yang pertidaksamaan kuadrat itu, kan? Nah, untuk mengingatkan kalian, nanti kita akan melihat contoh soal sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini akan ada dua contoh soal. Nah, itulah yang dinamakan pertidaksamaan kuadrat. Oh, berarti pertidaksamaan kuadrat yang seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan bagi yang sudah ingat dan tahu cara menyelesaikannya, silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai ya, kan tadi bisa di-pause dulu baru mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai kita lihat bagaimana jawabannya. Untuk soal yang tadi kita lihat jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian sudah lihat jawabannya kan? Nah, untuk yang sudah benar, selamat ya. Kalian harus tetap menjaga semangat kalian agar lebih baik lagi. Untuk yang belum benar atau masih bingung, gak usah khawatir. Nanti setelah ini akan dijelaskan mengenai cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, kita lihat, kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu ya. Untuk nomor 1 soalnya adalah x kuadrat min 5x kurang dari sama dengan min 6. Nah, langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini yang pertama adalah membuat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Kalian perhatikan di situ ruas kanannya itu masih ada bilangan negatif 6 ya enggak? Nah, kita jadikan negatif 6 itu menjadi 0. Bagaimana caranya? Ya, betul. Ditambah 6 biar nanti ruas kanannya menjadi 0. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 6 sehingga akan menghasilkan x kuadrat min 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai sini jelas ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita memfaktorkan bentuk kuadrat itu. Memfaktorkan masih ingat kan ya? Nah, kalau ada x kuadrat min 5x plus 6, kita akan faktorkan. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya itu adalah 6. Kalau dijumlah hasilnya min 5. Coba bilangan berapakah itu? Ya, betul. Min 3 dan min 2. Sehingga kita tuliskan x min 3 kali x min 2 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita sama dengankan 0 faktornya. Jadi x min 3 kita sama dengankan 0, x min 2 kita sama dengan 0, sehingga menghasilkan x sama dengan 3, x sama dengan 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, setelah ini kita akan memerlukan garis bilangan, memerlukan bantuan garis bilangan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini. Namanya bantuan ya, kalau kalian tanpa bantuan aja sudah bisa ya sudah, nggak usah pakai garis bilangan juga tidak masalah. Kita akan buat garis bilangannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Karena kita tadi sudah mencari nilai x-nya kan, ketemu x sama dengan 2, x sama dengan 3. Kita letakkan bilangan itu di garis bilangan. 2 sama 3, berarti kita tuliskan dulu 2 kan sebelah kiri. Kemudian di kanannya adalah 3. Sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya di bilangan 2 dan 3 kita beri bulatan. Nah, bulatannya hitam penuh. Ya kan? Karena apa? Karena soalnya itu pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Jadi dua bulatannya penuh, baik 2 dan 3 itu bulatannya penuh. Kalau tidak ada sama dengannya berarti bulatannya bolong. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lihat di garis bilangan itu kemudian ada bilangan 2 dan 3. Itu berarti
di dalam garis bilangan itu terbentuk 3 daerah, ya tidak? Daerah yang paling kiri yaitu 2 ke kiri, terus daerah yang tengah dan daerah yang paling kanan yaitu 3 ke kanan, ya tidak? Ada 3 daerah di situ. Nah, untuk selanjutnya kita pilih satu bilangan bebas sebenarnya selain 2 dan 3. Kalian boleh memilih bilangan berapapun selain 2 dan 3. Kalau saya memilihnya bilangan 0. Kalau kalian nggak mau 0 ya terserah gitu. Saya ingin memilih 0 sebagai bilangan yang saya pilih. Berarti 0 itu kira-kira terletak di daerah yang mana? Paling kiri, tengah, atau paling kanan? Paling kiri, ya tidak? Nah, 0 itu letaknya di situ, di daerah situ. Setelah itu 0 kita gantikan ke pertidaksamaan baris ketiga. Sebenarnya mau baris kedua juga boleh. Baris pertama tidak ya, jangan dulu ya, karena kita memilihnya yang kira-kira ruas kanannya sudah 0 gitu. Baris kedua boleh, ketiga juga boleh. Kalau saya memilih yang baris ketiga saja. Nah, kita akan ganti X-nya dengan 0 yang di sini. Nah, X-nya diganti dengan 0 sehingga akan menjadi 0 min 3. 0 kalau dikurangi 3 hasilnya min apa plus? Min, ya kan? Nah, terus yang perkaliannya 0 min 2. 0 kalau dikurangi 2 hasilnya plus apa min? Min juga kan? Nah, berarti kan tadi yang 0 min 3 min, 0 min 2 min. Artinya min kalau dikalikan min hasilnya akan plus. Nah, berarti daerah yang tadi yang paling kiri itu bernilai positif. Nah, selanjutnya sebelahnya daerah yang tengah itu bernilai apa setelah positif ya? Negatif. Setelah negatif ya positif. Jadi urut-urutan. Selama dia akarnya tidak kembar, artinya X-nya di situ kan ketemu 2 dan 3 kan tidak kembar. Berarti boleh kita nanti setelah menguji daerahnya, setelah plus diisi min, terus kemudian plus lagi. Nanti kalau ada bilangan lagi berarti min lagi, plus min, plus min, plus dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah terbentuk daerah, masing-masing daerah itu daerah bagian itu sudah ada nilainya. Terus kemudian kita lihat soalnya itu pertidaksamaannya itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita pilih daerah yang min. Daerah yang min itu berarti daerah yang ini. Nah, itu daerah yang kurang dari. Berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita arsir daerahnya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dibatasi oleh bilangan 2 dan 3 itu kan. Nah, kalau menuliskan HP-nya berarti bagaimana? Berarti dituliskan HP atau himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian sehingga kalau dituliskan seperti itu, kalau dibaca X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3, di mana X itu adalah bilangan real, anggota bilangan real gitu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya seperti itu. 2x min x kuadrat kurang dari min 8. Sama seperti tadi, ruas kanan harus disamadengankan dengan 0. Berarti kita harus menambahkan kedua ruas dengan 8. Sehingga akan menghasilkan min x kuadrat plus 2x plus 8 kurang dari 0. Nah, kalau kalian itu tidak mengalami kesulitan memfaktorkan, setelah ini kan berarti difaktorkan ya. Kalau tidak mengalami kesulitan memfaktorkan dengan koefisien negatif di depannya x kuadrat itu nggak masalah. Tapi kalau yang bingung, saya kok bingung ya Bu, kalau misalnya ada x kuadrat kok depannya min gitu. Kita jadikan dia plus, caranya bagaimana? Ya tinggal dikali min 1 aja semuanya. Dikalikan min 1 semuanya. Jadinya kan akan menjadi x kuadrat min 2x min 8. Nah, karena tadi kita kalikan dia dengan min 1, pertidaksamaannya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, sampai sini paham ya? Setelah ini caranya ya seperti tadi, berarti harus difaktorkan. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah min 8, kalau dikurangi hasilnya adalah min 2. Bilangan berapakah itu? Nah, 2 dan min 4, sehingga faktornya adalah x plus 2 kali x min 4.
Setelah ini tinggal dinolkan. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Sampai sini jelas ya. Nah, langkah selanjutnya sama, berarti kita buat garis bilangan. Garis bilangannya itu terdiri dari bilangan min 2, kita tuliskan, kemudian 4. Terus kita bulatkan dia. Nah, karena soalnya tandanya tidak ada sama dengannya, maka bulatannya bolong. 4 juga demikian. Sudah paham ya? Nah, garis bilangan itu juga sama, terbagi menjadi 3 bagian, min 2 ke kiri, terus bagian tengah, terus 4 ke kanan, ya kan? Selanjutnya kita pilih satu bilangan selain min 2 dan 4, terserah kalian mau bilangan berapapun. Kalau saya tetap konsisten memilih 0 sebagai bilangan. Dan 0 itu terletak di bagian yang paling tengah, ya kan? Nah, kalau sudah nolnya itu saya substitusikan. Kalian bebas memilih antara baris kedua, ketiga, keempat ya. Pertidaksamaannya terserah. Kalau saya cenderung memilih yang keempat, saya akan menggantikan X itu dengan 0 di baris keempat. Sehingga di sini ya 0 plus 2 berarti kan plus ya enggak. 0 min 4 berarti min. Tinggal dikalikan. Plus kali min hasilnya berarti min, berarti daerah yang tengah itu bernilai negatif. Karena akarnya tidak kembar ya kan, akarnya kan min 2 sama 4 tidak kembar, berarti sebelahnya min yaitu plus, sebelahnya lagi plus juga. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah kita lihat tanda pertidaksamaannya. Saya lihatnya ya harusnya yang baris keempat ya kan. Baris keempat pertidaksamaannya itu lebih dari, berarti kita pilih daerah yang plus. Ya kan, lebih dari kan? Berarti pilih daerah yang plus. Nah, kita tinggal arsir daerahnya seperti itu. Sehingga kalau daerahnya seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? HP sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Jadi bisa dibedakan ya. Tadi soal nomor 1 kalau gambar garis bilangannya seperti itu, penyelesaiannya seperti itu. Ini nomor 2 gambarnya seperti ini, berarti penyelesaiannya seperti ini. Seperti itu. Sudah jelas belum? Semoga sudah jelas semuanya ya. Untuk materi ini jika kalian sudah menguasai, itu bisa kalian gunakan sebagai modal untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan rasional linier. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, bolehlah kalian baca-baca referensi dari manapun, dari apapun itu, dari internet atau dari buku cetak atau yang lain-lain, atau dari seseorang gitu, tidak masalah. Nah, silakan kalian pelajari, dalami lagi, perbanyak latihan soal. Nanti juga kalian harus mengerjakan kuis yang saya berikan ya. Silakan kalian nanti kerjakan kuisnya dengan baik dan benar. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.